Misalnya nih ya, tanggal 11 Pak Jokowi lengser. Entah tanggal 11 tahun berapa lah ya. Terus katanya tadi kan ada Tanggal 12 langsung punya ada pemimpin pemimpin baru. Nah ini secara logika saja kan sudah nggak masuk ini loh. Iya. Mengganti presiden itu kan ada tahapan. Meskipun dilengserkan, Ada mekanisme yang harus ditempuh dalam memilih pemimpin selanjutnya gitu loh. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk Ada ditunjuk. presiden. Ini kan sesuatu yang ngawur, sesuatu yang apa ya? Ya mungkin kebencian dirinya kepada Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami berdua masih di Kelopokan Gokil dan masih ngomongin soal berita politik terbaru. Iya. Nah, sobat semua, akhir-akhir ini kita kan berita di perpolitikan di Indonesia ini nampaknya lagi panas ya. Mulai dari minyak goreng, BBM isu langka. presiden 3 periode, BBM langka dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai satu lagi lah orang yang menghayal akan Pak Jokowi akan lengser di tanggal 11. Kita simak beritanya berikut ini. Ya nampaknya masih banyak lah ya orang yang halu. Kelompok-kelompok yang nggak suka dengan Presiden Jokowi. Ya, yang ingin Presiden Jokowi segera lengser ya. Nah, salah satunya adalah Niko Silalahi. Yaitu sebelumnya ada Niko Silalahi yakni dengan mengadakan konsolidasi galang massa dengan tujuan agar Jokowi turun. Konsolidasi galang massa seperti apa yang dimaksud juga belum jelas. Sampai sekarang belum ada berita terbaru lainnya ya. Hanya konsolidasi dari Niko Silalahi tersebut. Nah setelah itu muncul lagi seorang pegiat media sosial yakni Helmi Felis yang mengatakan jika tanggal 11 Presiden Jokowi akan mundur. Maka pada tanggal 12 akan punya pemimpin yang baru. Kira-kira seperti ini ceritanya ya. Kalau tanggal 11 dengan tagar Goodbye Jokowi berarti tanggal 12 kita punya pemimpin baru. Senangnya tweet Helmi ya. Helmi Felis. Dan anehnya ya Sobat Gerobakan Gokil semuanya, Helmi tidak memberitahukan detail rincinya. Hanya tanggalnya saja, tanggal 11, bulan berapa, tahun berapa juga tidak jelas. Jadi bisa disebut ini hanya untuk mencari sensasi atau hanya untuk membuat kegaduhan di media sosial aja ya? Iya. Karena kalau tidak detail dan rinci seperti itu bisa jadi nanti 2024 itu sama saja akhir periode Pak Jokowi. Iya. Helmi kemudian melanjutkan bahwa dunia politik Indonesia sangat dinamis dan semua bisa terjadi. Akan sangat dinamis, ya aturannya seperti itu. Tapi secara politik bisa berganti semuanya. Kalaupun iya, mungkin tidak akan lama. Rakyat menginginkan rezim ini diganti juga, kata Helmi Felis. Ya itu mungkin halusinasi mereka ya tentang Jokowi mundur dan demo. Apakah mereka tidak pernah belajar dari demo-demo sebelumnya yang selalu meneriakkan Jokowi mundur, bahkan di maupun demo Omnibus Law, demo RUU KPK dan lain sebagainya juga menyelipkan Jokowi mundur. Nyatanya di semua demo itu juga nggak ada yang bisa menurunkan Pak Jokowi ya, karena kan ya belum waktunya turun juga sih tahun 2024 gitu loh. Jadi dari sini bisa dilihat ya, masih banyak sekali kelompok-kelompok orang yang suka buat gaduh lah. Demo-demo nggak jelas yang tujuannya hanya memperkeruh suasana. Dan di setiap demo lucunya selalu diselipkan kata-kata minta Pak Jokowi turun. Iya. Yang lebih lucunya lagi ini gini Saudara Gerobakan Gokil ya. Misalnya nih ya, tanggal 11 Pak Jokowi lengser. Entah tanggal 11 tahun berapa lah ya. Terus katanya tadi kan ada langsung ada pemimpin baru. Nah ini secara logika saja kan sudah nggak masuk ini loh.
Iya. Mengganti presiden itu kan ada tahapan. Meskipun dilengsarkan, Ada mekanisme mekanisme yang dilewati. harus ditempuh dalam memilih pemimpin selanjutnya gitu loh. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk Ada dituju. presiden, ini kan sesuatu yang ngawur ya, sesuatu yang apa ya? Ya mungkin kebencian dirinya kepada Pak Jokowi. Ya saat masih sakit hati atau gimana bisa mengeluarkan statement-statement yang ngamur. Seperti Bahkan itu. seperti kita orang awam pun sangat mudah sekali untuk mematahkan argumen tersebut ya, apalagi orang yang cerdas di luar sana gitu loh. Ya intinya gini lah ya, itu merupakan barisan-barisan sakit hati yang tentunya nggak mau menerima kerja nyata atau kerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya kelihatannya. Dia seakan tutup mata, seakan tutup telinga akan keberhasilan Pak Jokowi yang diucapkan hanya sedikit kekurangannya saja. Ya kita tidak, ya wajar lah ya, kita tidak baik apa Pak Jokowi tidak semuanya baik. Pasti juga ada kekurangan, tapi mbok ya jangan begitu, jangan jangan ekstrim gitu, harus mundur Pak Jokowi mundur kan sampai sampai lelah lihatnya, dengernya persoalan seperti itu. Dia kan tidak melihat begitu pembangunan yang masif, pembangunan merata di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tidak melihat akan hal itu. Yang dilihatnya kan hanya minyak goreng naik, BBM naik dan lain sebagainya. Padahal di negara-negara lainnya juga mengalami yang sama, seperti di Eropa, di Amerika juga mengalami minyak goreng, minyak juga naik, kelangkaan pangan juga naik gitu loh. Maksudnya ini kan efek dari pandemi beberapa tahun yang lalu dan perang Rusia kelihatannya ya. Seperti itu, tidak melihat aspek-aspek seperti itu. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Ya. mereka itu sok berjuang demi rakyat dengan alasan presiden menyengsarakan dan mencekik rakyat. Ya. Padahal di balik itu ada itu tadi, pelampiasan sakit hati mereka karena jagoan mereka kalah di pemilu 2019 lalu. Ya. Mereka mengatakan berjuang demi rakyat, padahal mereka itu berjuang demi diri mereka sendiri. Iya. Mungkin karena sebelum Presiden Jokowi mereka itu Makmur hidupnya. enak, setelah Presiden Jokowi jadi presiden kan birokrasi yang ruwet kan mulai dipangkas. Jadi mungkin mereka kehilangan lahan subur mereka ya. Iya. Ya, seperti itu kelihatannya ya. Nah, bagaimana tanggapan Sobat Gerobakan Gokil semuanya mengenai Helmi Faiz ya? Iya. Helmi Faiz yang menyatakan Pak Jokowi akan turun tanggal 11 nanti. Halunya lah, halu. Silakan tuliskan opini kalian di kolom komentar yang tersedia. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdaslah dalam memilih berita.